Takwa itu dari kata tako. Tako itu ada yang mengartikan takut, ada yang mengartikan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu takwa. Lah takut di sini bukan takut seperti kepada hantu. Takut lenang hantu kan lari ya. Nah, takut kepada Allah, takwa atau tako itu takutnya malah mendekat karena takut disiksa di neraka, ingin masuk surga. Jadi karena ada angan-angan, bayangan, harapan untuk masuk surga, maka orang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Takut masuk neraka, maka menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi itu dari kata takwa. Takwa bisa dari kata tako ya. Takwa itu dari kata tako. Nah, artinya takut. Tapi takutnya justru mendekat, bukan menjauh. Itu takutnya apa? Takutnya takwa. Yuk. Kenapa Nabi Muhammad hijriyah ke Madinah? Hijriyah ya apa? Hijrah. Hijriyah itu tahun hijriyah. Kalau perbuatan Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu namanya hijrah. Ada lagi orang hijrah. Hijrah dari perbuatan jelek kepada perbuatan yang baik. Dulu orang suka main, orang suka judi, orang suka minum minuman keras. Sekarang menjadi orang yang taat agama, orang yang soleh. Lah itu namanya hijrah. Hijrah itu diartikan pindah. Lah pindah dari mana? Dari tempat satu ke tempat lain, atau dari perbuatan yang satu ke perbuatan yang lain. Itu namanya hijrah. Nah, beda dengan hijriah. Hijriah itu nama tahun yang diambilkan dari hijrahnya Rasulullah. Jadi perhitungan hijriah itu diambilkan dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun keberapa Rasulullah hijrah? Tahun ke-13. Tahun ke-13 apa? 13 kerasulan Nabi Muhammad. Jadi biyen berdakwah masih ada di Mekah, terus 13 tahun ternyata belum sukses, akhirnya diperintah oleh Allah untuk pindah ke Madinah. Karena di Madinah ternyata banyak orang yang sudah tahu, sudah mengenal Rasulullah, dan orangnya kalem-kalem, gak koyok wong Mekah. Wong Mekah itu kasar-kasar. Nabi Muhammad sampai berapa kali mau dibunuh, mau macam-macam. Intinya Nabi Muhammad tidak boleh berdakwah itu di Mekah. Kalau di Madinah langsung diterima dengan baik. Karena sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka sudah mengenal Nabi Muhammad, mereka sudah mengenal Islam. Ada utusan yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk mendakwai orang Madinah. Sehingga begitu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar datang ke Madinah, langsung disambut meriah. Pakai rebana terbang. Tola al-badru alaina, kalian lihat videonya ya. Nah, itu disambut di sana. Kenapa? Karena mereka sudah Islam. Sebelum Nabi Muhammad mereka sudah Islam. Kandungan surat Al-Kausar. Al-Kausar itu sing apa sih? Inna a'toina kal kausar. Inna sesungguhnya
A'toina aku berikan. Toina kal kausar. Kausar itu kenikmatan yang banyak. Ya. Kausar itu kenikmatan yang banyak. Ayat pertama. Ayat kedua, fasolli maka fa itu arti maka itu cepet-cepetan ngono. Tidak ada waktu lagi, harus sekarang. Fasolli setelah kamu diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah, maka fasolli salatlah li rabbika kepada Tuhanmu wanhar. Salat dan har apa? Mariki bulan besar apa? Beleh wedhus, beleh sapi. Apa itu namanya? Kurban. Jadi perintahnya adalah setelah kamu diberikan kenikmatan yang banyak, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu har. Wanhar ojo har, makanya harus harus belajar yang sungguh-sungguh supaya tidak salah har menjadi har. Nah, itu nanti beda artinya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad, mereka terputus dari rahmat Allah. Jadi kandungan surat Al-Kautsar ini adalah kabar bahwa kita diberikan kenikmatan yang banyak. Lho, kenikmatan ya opo? Omaku sik elek, sik gedhek, sik kayu, sik ngene, sik reot. Kok kenikmatan? Lah mripatmu iku wudu. Ya. Awakmu sehat, kupinge iso krungu, lambe digawe ngomong ya kenek. Lah itu ayo saiki ngene. Lek kira-kira Tama kok enggak merasakan ada kenikmatan yang besar di dalam dirimu sendiri, di dalam tubuhmu sendiri. Wis mripatmu sese tak tumbas 5 juta wis. Oleh enggak? 50 juta wis. Dah oleh. Engko lah berarti gak iso ndelok sisi kan? Nah. Itu gue 50 juta lah gak oleh. 1 juta wis. Gak oleh. 1 juta gak oleh. Ya cukup kayak bangun omah 1 juta kan. Jadi kenikmatan itu cc lho ya, meripat cc ya. Dane loro. Piro? Durung jantung. Paru-paru, ginjal. Piro regane? Sekarang gak sekarang no, sudah dulu ada perdagangan alat-alat vital. Termasuk jantung, ginjal, paru-paru. Kono ngene Cina. Di Indonesia no. Makanya kemarin ada pembunuhan sing dibunuh ya arek sak mini-mini. Terus diambil dibelah dadae, diambil jeroan. 1 jantung seharga 5 M. Jantung seharga 5 miliar. Mata 1 seharga 2 atau 3 M. Makanya dientekno iki, jerone iki, paru-paru, jantung, ginjal, liver dijukoki. Soalnya regane larang jerone weteng tok iku regane sampai 10 miliar barang. Lebih. Makanya sih aja gampang-gampang bulinan ijenan nang alas patire tepak ana wong sing model ngono iku. Engko aksi pengen digawe dhuwit, mari ngono dibekap, digowo dilebokno mobil, ana mobil ternyata dietet-etet kan ya. Ternyata meripat sisi larang ya. Ngono gak dinikmati ya. Gak dirasakno. Nah, makanya yang dituntut apa? Fasoli. Salatlah sebagai rasa syukur.
Setelah kamu diberikan nikmat yang banyak, maka bersyukurlah dengan apa? Dengan sholat dan berkorbanlah. Korbanku macam-macam, nggak pedo sapi tok. Kan dia duit titik, ana koncone gak jajan, dikei jajan utawa dikei duitnya paredang, aku sangu 2000 nya 1000 dang. Iku jenenge berkorban. Tadi wong gak oleh medhit, makanya wong sing medhit gak iso mlebu swarga. Itu. Jadi pertama, kandungan Al-Kautsar adalah berita bahwa kita sudah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah. Udara ini mahal harganya. Ayo pen dindekno udara ki mandek 1 jam saja. Urip enggak? Padahal pen enggak merasakan kenikmatan udara. Yes pokoknya ambekan kan. Ayo dindekno coba. Sak jam ae mati. Makanya kita disuruh bersyukur dengan cara sholat dan berkorban. Keras itu apa? Keras. Keras itu, nah ini benda keras. Nah keras, itu namanya keras. Iki benda keras. Iki juga keras. Terus watak sing keras, nah ini hubungan dengan watak. Watak sing keras, iku watak gampang ngamukan. Tersinggung dikit ngamuk. Engko gak keturutan karepe ngamuk. Njaluk apa-apa durung ditumbasno ngamuk. Nah, itu namanya keras. Tapi kalau wataknya kalem, misalnya njaluk apa-apa tumbasno seragam. Nah, seragame wis elek umpama ya. Terus muni ya ngenteni panen sik. Ibu sing durung duwe engko lek panen insyaallah tak tumbasno seragam, sak sepatune, sak jilbabe, sak sembarang. Nah, terus gelem meneng, oh nggih, ditungakno panene ben apik dadine oleh akeh. Nah, begitu namanya itu watak yang sabar, kalem. Sabar tuh kalem. Gak ongso-ongso, saiki kudu saiki. Nah, kalau sudah seperti itu namanya keras. Itu watak yang keras. Itu watak keras itu sebenarnya tidak salah. Tapi asal bisa menempatkan yang tepat. Bagaimana watak keras itu supaya tidak salah? Kalau agamamu dihina, maka kamu harus keluarkan kekerasanmu. Jangan kuali, lek njaluk apa-apa, saiki. Tapi lek agamamu dihina, tenang saja bah. Itu namanya kuali. Itu duduk keras itu licik. Oh no, pengecut. Ya. Jadi semuanya itu ada tempatnya. Kapan keras? Ketika kamu mau berbuat baik, harus keras. Artinya apa? Semangat. Itu. Tapi leben kate salat klemek. Mari ono koncone ngajak, ayo nekeran. Aku duwe nekerake. Ayo nekeran. Katut koncone. Nekeran. Ya kan gitu. Ayo nyodok nang ngene miku. Katut nyodok nang miku. Lah, akhirnya gak sida salat. Padahal budal salat. Nah, ketika mau melakukan kebaikan harus punya semangat yang tinggi untuk mencari ridho Allah. Itu baru penempatan keras yang baik gitu ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma